Halo semuanya, selamat datang kembali di kuliah teori dan aplikasi pengukuran psikologi. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang penulisan item tes prestasi. Secara khusus, kita akan belajar mengenai penulisan item multiple choice atau pilihan ganda. Buku referensi yang kita pakai untuk video kali ini berjudul Tes Prestasi, Fungsi dan Pengembangan Pengukuran dan Prestasi Belajar yang ditulis oleh Profesor Saifuddin Azwar. Tahap penulisan item pada tes prestasi adalah tahap yang dilakukan setelah pembuatan blueprint sebagaimana bisa dilihat di diagram di layar teman-teman. Item pilihan ganda umumnya terdiri dari satu kalimat pertanyaan atau pernyataan yang disebut sebagai stem, dan beberapa pilihan jawaban yang disebut sebagai alternatif atau opsi. Nah, di antara opsi tersebut haruslah ada pilihan yang merupakan jawaban yang benar atau terbaik. Jawaban benar ini disebut sebagai key atau kunci jawaban, sedangkan alternatif lainnya adalah jawaban distraktor. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai tips dan petunjuk teknik atau kaidah penulisan item yang akan diikuti oleh contoh yang kurang baik maupun yang lebih baik. Pertama, hendaknya item menanyakan hal yang memang penting untuk diketahui. Sebuah soal yang menanyakan berapa banyak ayat dalam Al-Ikhlas, misalnya, itu terlalu sepele untuk diujikan. Lebih penting mengetahui isi kandungan surat itu sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh berikutnya. Kedua, item yang ditulis haruslah berisi pernyataan pasti. Pada contoh pertama, itemnya berbunyi, penyakit dapat diketahui dengan gejala yang A. sedikit, B. banyak, C. berulang. Selain isi itemnya sendiri yang kurang berarti, ketiga opsi jawaban bukan merupakan pernyataan yang pasti mengenai penyebab penyakit. Lebih baik, soalnya seperti contoh yang tertera berikutnya yang berbunyi, gejala diabetes disebabkan oleh defisiensi apa? Apakah adrenalin, asam amino, glukosa, insulin, atau trigliserid? Soalnya sendiri lebih spesifik dan berarti, lalu pernyataannya juga pasti. Ketiga, item-item yang digunakan perlu diusahakan dan diutamakan mengandung pernyataan umum yang bertahan lama. Contoh soal kurang yang baik ada di sisi kiri layar Anda dan berbunyi, meninggalnya Pangeran Diponegoro disebabkan oleh A. serangan jantung, B. tertembak dalam peperangan, C. usia tua, dan D. penderitaan dalam penjara. Nah, kejadian yang ditanyakan ini terlalu spesifik. Walaupun menanyakan suatu hal tentang tokoh yang penting, namun isinya kurang signifikan dan relevan dengan kejadian umum yang dapat menyangkut banyak orang. Contoh yang lebih baik ada di sisi kanan layar Anda dan berbunyi, pada tahun-tahun terakhir, penyebab utama kematian di kalangan remaja adalah A. kecelakaan lalu lintas, B. serangan jantung, C. penyalahgunaan narkoba, atau D. bunuh diri. Item ini cukup umum dan menyangkut orang banyak. Tips yang keempat adalah untuk menyusun kalimat yang sederhana, mudah dimengerti oleh subjek, dengan pemakaian kata yang efisien. Contoh kurang baik di sini berbunyi, sebagai warga negara yang baik dan berpancasila, kita harus selalu tolong-menolong dalam masyarakat, terutama dengan tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Salah satu bentuk tolong-menolong itu adalah mengunjungi tetangga yang sedang mendapati musibah. Hal ini merupakan perwujudan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat-kalimat ini sangat panjang dan berlebihan. Pun panjang, tidak pula memperjelas maksud pertanyaannya.
hanya menghabiskan waktu siswa atau mahasiswa dalam membaca item. Contoh berikutnya lebih baik dan berbunyi, mengunjungi tetangga yang sedang mendapat musibah adalah salah satu perwujudan sila A, B, atau C. Item ini sangat jelas tetapi tidak boros kata dan berlebihan. Selanjutnya, sangat disarankan untuk membuat item yang hanya berisi satu gagasan saja. Menyajikan lebih dari satu gagasan dalam suatu item dapat membingungkan siswa dan itemnya menjadi tidak efisien. Misalnya pada contoh berikut yang berbunyi, para guru hendaklah lebih banyak menggunakan tes objektif dan pengaruh motivasi dalam tes haruslah A. ditingkatkan, B. dikurangi, C. dihilangkan. Dalam item ini ada dua gagasan, yaitu pentingnya penggunaan tes objektif dan pengaruh motivasi dalam tes. Nah, contoh yang lebih baik berbunyi, untuk mengungkap pengetahuan yang cakupan materinya sangat luas, para guru hendaknya lebih banyak menggunakan tes bertipe A. Essay, B. Objektif, C. Gabungan esai dan objektif. Di sini gagasannya hanya satu, yaitu cara mengungkap pengetahuan yang cakupan materinya sangat luas. Selanjutnya, item sebaiknya tidak didasari pernyataan negatif, seperti dalam contoh berikut yang berbunyi, tebakan yang dilakukan siswa dalam menjawab item tipe pilihan ganda tidak akan mengakibatkan reliabilitas yang bersangkutan. A naik, B turun, atau C berubah. Kata tidak dalam item di atas sama sekali tidak ada gunanya, bahkan dapat membingungkan siswa. Kalaupun kata tidak itu dihilangkan, maksud pernyataan juga tidak berubah dan bahkan menjadi lebih jelas. Yang lebih baik berbunyi, tebakan yang dilakukan siswa dalam menjawab item tipe pilihan ganda akan mengakibatkan reliabilitas yang bersangkutan A naik, B turun, atau C berubah. Kemudian, bahasa yang digunakan harus sederhana dan menggunakan pernyataan langsung. Janganlah menggunakan bahasa teknis tingkat tinggi, sebagaimana yang ada pada contoh pertama, yakni contoh yang kurang baik. Sebab istilah teknis akan menghambat keluarnya jawaban benar dari mahasiswa yang sebenarnya tahu tapi lupa istilahnya. Kecuali memang tujuannya adalah mengungkap pengetahuan akan istilah teknis. Namun, jangan dijadikan satu dengan item yang hendak menguji pemahaman. Tips selanjutnya adalah membuat alternatif jawaban yang jelas-jelas berbeda. Pada contoh yang kurang baik yang berbunyi, tugas guru adalah membantu siswa dalam A. memperoleh pengetahuan, B. belajar, C. menambah kecakapan, alternatif yang ditawarkan kurang jelas dapat dibedakan. Istilah belajar, memperoleh pengetahuan, dan menambah kecakapan itu mirip sekali. Lebih baik soal berikutnya, yaitu tugas utama seorang guru adalah membantu siswa dalam A. menambah pengetahuan, B. belajar mengendalikan diri. Kedua alternatif jawaban ini jelas berbeda. Dalam menyusun item, kita harus menghindari penggunaan opsi bukan salah satu yang di atas ataupun semua yang di atas adalah benar. Penggunaan alternatif-alternatif tersebut hanya bisa dipakai ketika kebenarannya bersifat mutlak dan bukan hanya lebih atau kurang baik dari opsi lainnya. Mari kita lihat contoh yang kurang baik yang berbunyi, dalam psikologi, istilah tumbuh berarti berkembang, belajar, matang, semua yang di atas, atau bukan salah satu di atas. Kebanyakan item yang menanyakan arti atau istilah tidak memiliki sinonim yang mutlak benar, sebagaimana dalam contoh sebelumnya. Perbedaan antara istilah berkembang, belajar, dan matang itu sifatnya tidak mutlak.
maka pilihan D dan E menjadi rancu. Pilihan bukan salah satu yang di atas atau semua yang di atas adalah benar, lebih tepat digunakan dalam contoh berikut yang memang kebenarannya itu mutlak. Selanjutnya, penggunaan alternatif yang semata-mata meniadakan atau bertentangan dengan alternatif lainnya haruslah dihindari. Mari kita lihat contoh yang kurang baik sebagai berikut. Perbedaan-perbedaan skor tes di antara bangsa dan kelas sosial dalam suatu masyarakat merupakan bukti A. Penyimpangan hasil tes, B. Ketidaksamaan prestasi, C. Bukan penyimpangan hasil tes, dan D. Bukan ketidaksamaan prestasi. Item C dan D merupakan contoh kunci jawaban yang buruk. Karena kalaupun salah satunya benar, tidak berarti kita memperoleh informasi bahwa siswa memang mengetahui penyebab perbedaan hasil tes. Berikut ini adalah contoh yang lebih baik, di mana semua pilihan jawabannya tidak ambigu dan semata-mata meniadakan pilihan jawaban lainnya. Soal itu berbunyi, perbedaan-perbedaan skor tes di antara bangsa dan kelas sosial dalam suatu masyarakat merupakan bukti A. Penyimpangan hasil tes, B. Ketidaksamaan prestasi, dan C. Tidak adanya tes yang bebas budaya. Kemudian, jika memungkinkan, pilihan jawaban alangkah baiknya diurutkan menurut besaran angka, abjad, atau urutan logisnya. Pada contoh yang lebih baik berikut, persentase pilihan jawaban telah diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dalam soal lain yang melibatkan penjenjangan misalnya, baiknya jenjang juga diurutkan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Apabila alternatif merupakan kategori terpisah yang sejajar, maka opsi-opsinya bisa diurutkan berdasarkan alfabet. Nah, tips selanjutnya adalah bahwa alternatif atau opsi yang ditawarkan itu hendaknya memiliki struktur kata dan arti yang sejajar atau berada dalam kategori yang sama. Maksudnya gimana nih? Nah, yuk kita lihat contoh yang kurang baiknya dulu di sisi kiri layar teman-teman. Bunyinya adalah, Kebangkitan Nasional Bangsa Indonesia diawali di Pulau Jawa dengan terbentuknya Budi Utomo atau atas kesadaran para pemimpin gerakan kemerdekaan. Nah, pilihan jawaban ini kan sungguh berbeda-beda interpretasinya ya. Yang A tentang lokasi, B tentang sebuah kejadian, C tentang kondisi rakyatnya sendiri. Yang lebih baik adalah soal di sisi kanan, soalnya sama, namun semua opsinya berkaitan dengan suatu kejadian. Jadi opsinya ada terbentuknya Budi Utomo, meletusnya Perang Diponegoro, atau Proklamasi Kemerdekaan 1945. Selanjutnya yang perlu teman-teman ingat adalah untuk tidak menjebak testi dengan menanyakan hal yang tidak ada jawabannya. Nah, sebagaimana di contoh yang kurang baik di layar Anda, yang berbunyi, tokoh psikologi Amerika yang mengembangkan aliran behaviorisme di Jepang adalah A. Skinner, B. Watson, C. Rogers, atau D. bukan salah satu di atas. Soal ini nggak ada jawabannya karena tidak ada ahli psikologi Amerika yang mengembangkan aliran di Jepang. Jawaban D pun salah karena itu implying atau mengandung arti bahwa benar-benar ada seseorang yang membuat teori tersebut di Jepang. Hanya saja bukan ABC, padahal ini pun tidak benar. Terakhir, perlu kita ingat untuk menghindari penggunaan kata-kata yang dapat dijadikan petunjuk oleh testi guna menjawab soal yang lain. Contoh kurang baiknya berbunyi, pengaruh motivasional dalam tes seringkali berakibat tidak baik. Karena itu, guru harus berusaha agar pengaruh tersebut dikurangi, ditingkatkan, atau dibiarkan. Nah, di item ini sudah tertera bahwa pengaruh motivasional itu tidak baik. Maka pilihan jawabannya jadi sangat obvious, yaitu guru harus mengurangi adanya pengaruh motivasional atau pilihan jawaban A. Soal yang lebih baik berbunyi, pengaruh motivasional dalam tes bersifat menguntungkan, merugikan, atau netral. Di item ini tidak ada clue atau spoiler akan jawaban yang benar.
Itulah tips dan petunjuk penulisan item tes prestasi. Terima kasih telah turut mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.